Apa yang kamu pikirkan ketika mengetahui ada komunitas psikopat beranggotakan ribuan orang dan mereka dari negara maju? Mereka mengoleksi serta saling berbagi konten penyiksaan monyet, terutama bayi monyet. Hormon kebahagiaan mereka bergejolak ketika melihat monyet malang ini disiksa hidup-hidup hingga meregang nyawa. Tapi yang harus kamu ketahui adalah ada yang lebih gila ketimbang anggota komunitas psikopat ini. Para produsen konten kejam ini ternyata diproduksi orang-orang dari negara dunia ketiga. Para pelaku bersedia melakukan pekerjaan kotor ini dengan bayaran teramat murah. Dan tahukah kamu, kebanyakan video penyiksaan monyet yang dinikmati para psikopat ini berasal dari Indonesia. Ya, Indonesia. Keterlibatan orang Indonesia dalam jual beli konten penyiksaan monyet sudah terendus dan terekspos sejak pertengahan 2021 lalu. Kala itu, hasil investigasi Action for Primates dan Lady Freethinker diamplifikasi oleh media-media barat. Mereka menemukan bukti bahwa orang Indonesia adalah pemasok konten-konten sadis ini. Tetapi yang luput dalam investigasi tersebut adalah mereka gagal mengidentifikasi siapa orang Indonesia yang terlibat dan dari daerah mana mereka berasal. Narasi dengan beberapa NGO dan aparat kepolisian menginvestigasi kasus ini selama beberapa bulan. Kami menguliti secara rinci jejaring penyedia konten sadis ini di Indonesia. Beberapa pelaku telah ditangkap polisi dan diproses secara hukum. Namun beberapa di antaranya masih berkeliaran bebas. Sebelum berbicara dalam konteks lokal, kita harus merunut bagaimana komunitas psikopat gila global ini terbentuk. Untuk itu, kita harus mundur jauh ke belakang. Sulit melacak awal mula komunitas online ini terbentuk. Yang jelas, gerak-gerik mereka mulai terdeteksi di YouTube sejak 2015-an. Mereka aktif mengirim komentar fantasi penuh kesadisan pada konten-konten berkaitan dengan monyet. Judul dibubuhi kata dan frasa tertentu, sehingga para pembenci monyet dapat mudah menemukannya. Frasa judul sering digunakan adalah Million Pity atau Million Tears. Awal 2020, YouTube mulai menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap konten kekerasan hewan. Pada saat bersamaan, komunitas ini mulai lebih terkoordinir, eksklusif. Mereka mulai aktif membentuk komunitas online di 4chan, Reddit, Discord, dan Telegram. Fase kesadisan berikutnya mulai terbentuk di sini. Fantasi sadisme yang dulunya hanya tertuang dalam komentar di YouTube atau forum, kini mulai direalisasikan secara nyata. Secara kolektif, mereka mulai mengontak YouTubers konten-konten monyet di Asia Tenggara. Istilah baru pun muncul dalam komunitas ini. Mereka mulai merekrut banyak produser konten penyiksaan yang lazim disebut VO alias video operator. Pada fase awal, banyak VO berasal dari Kamboja. Mereka diminta membuat video-video kekerasan monyet berdasarkan request. Monyet itu ditampar, dipukul, dan lain-lain. Namun tingkat kesadisan itu tak membuat monyet-monyet ini sampai mati. Naluri kegilaan mereka lama-lama kian ekstrim. Apa yang dilakukan VO dari Kamboja ternyata tak lagi mampu memuaskan syahwat kesadisan mereka. Dan disinilah orang-orang Indonesia mengambil peran. Dalam laporan investigasinya, Action for Primates dan Lady Freethinker melampirkan beberapa sampel video kekerasan yang dibuat orang Indonesia. Dari suara latar di beberapa video terdengar percakapan dengan bahasa Sunda. Sing tarik. Chan. 20 detik sih. Investigasi kami mengarah kepada pelaku seorang pemuda dari Tasikmalaya. Identifikasi ini bermula dari percakapan di grup Telegram yang menampilkan sebuah akun PayPal bernama Temonpet. Akun ini diketahui dimiliki Asep Yadi Nurul Hikmah. Akun Facebook ini diduga kuat dimiliki oleh Asep.
Dari beberapa foto yang dia posting di Facebook, banyak fakta mengarahkan bahwa Asep lah pelaku utama video penyiksaan monyet. Di antaranya, gelang ini, sawah ini, dan rumah pohon ini. Di channel YouTube-nya, Asep juga memperlihatkan bor ini, sama seperti bor saat dia melubangi mata dan tenggorokan seekor bayi monyet. Setelah dirasa cukup valid, bersama dengan personel Polres Tasikmalaya, kami bergerak menangkap Asep. Ini surat penangkapan saya. Ini dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dan perdagangan hewan yang dilindungi satwa. Clear ya, ini. Oke, ikut Polres ya. Apa? Dari kepolisian ya. Dari kepolisian ya. Agen no bisa monyet klabe sekitar segala musang lah itu musang manuk segala. Ayah si Denny kayak Mas. Bisa gak kalau bikin video kayak misalnya di masukin lumpur atau gimana gitu monyetnya. Terus saya kasih uang gitu kan awal-awalnya. Nah dikasih ya saya tuh kan kayaknya tuh nggak bakal lebih ekstrim gitu kan. Jauh sebelum Asep memberi pengakuan soal Denny, kami sudah mengidentifikasi peran Denny dalam komunitas ini. Denny memiliki banyak kanal YouTube yang berkaitan dengan monyet. Dari kanal inilah ia menjaring pelanggan baru. Di komunitas psikopat ini, nama Denny sangat harum. Dia dikenal dengan sebutan Pak Ji. Nama Ji diambil dari kanal YouTube-nya Monkey Ji. Lantas, siapakah Denny ini? Lewat akun Facebook Ompong inilah dia kali pertama mengontak Asep. Jejak digital menunjukkan adanya circle pertemanan antara Denny dan Asep. Kami coba mendatangi rumah Denny di Sukoharjo awal bulan lalu. Analisa geolokasi menemukan banyak kesamaan antara rumah yang kami datangi dengan struktur bangunan yang muncul di video. Tidak nih saya lagi buat terang naon kurnya paket keluar nama video terus Maka langsung ke rumah atau lebih ke mana? itu kata sih Stasiun? Hah? ke Bulingan. Dari pengakuan ini membuktikan Denny lebih memilih mengirim bayi-bayi monyet itu untuk disiksa dan dieksekusi orang lain ketimbang mengotori tangannya sendiri. Yang tidak diketahui Asep adalah secara keuntungan uang didapat Denny lebih besar. Jika Asep hanya mendapat 200-300 ribu, maka Denny bisa mendapat 10 kali lipatnya. Konten penyiksaan dibuat Asep oleh Denny dijual ke konsumen berkisar 1,5 sampai 2,5 juta rupiah. Selain Denny, ada satu sosok yang tak kalah tenar. Berbeda dengan Denny, sosok ini dianggap komplit. Dia menjadi eksekutor, video operator, hingga distributor yang berinteraksi dengan pembeli di luar negeri. Dialah sang legenda, Mas Pocet, jagal monyet dari Bondowoso. Nama Pocet melekat pada sebuah channel YouTube yang menampilkan penyiksaan monyet secara gamblang. YouTube lalu memblokir channel ini pada akhir 2021. Agar bisa terus menjangkau pelanggan baru, Mas Pocet membuat channel lain tentang monyet yang lebih soft. Akun itu bernama Monyet Kerdil dan masih bertahan sampai laporan ini tayang. Nama serupa ia pakai untuk komunitas kecil pemelihara monyet yang dia kelola. Mas Pocet adalah nama samaran dari Andre, seorang pemuda berusia 23 tahun asal Pranjekan Bondowoso. Bicara soal kesadisan, Andre tak kalah keji. Dia tak risih menyembelih atau memotong kemaluan bayi monyet sampai tewas dengan tangannya sendiri. Berbeda dengan pelaku lain, Pocet tahu betul cara menghasilkan uang. Dia membuat skema, tak hanya sekedar menjual jasa konten, dia menyewakan monyet kepada kliennya di luar negeri untuk jangka panjang. Alih-alih membunuh langsung monyet-monyet ini dalam setiap video, dia menawarkan skema memberikan monyet ini kesempatan untuk hidup, mengobati luka-lukanya, dan menyiksanya kembali dalam kesempatan lain pada konten berikutnya.
Lebih gilanya, penyelamatan palsu ini tak luput ia jadikan konten untuk menambah jumlah penonton di YouTube, seperti terlihat dalam video ini. Hari ini kita lagi mau ngobatin monyet ya, dan ini monyetnya cukup parah ya. Setelah mengidentifikasi lokasi Pocet berasal, kami lalu pergi ke Bondowoso. Kami mendatangi rumahnya dan menemukan 4 ekor monyet di sana. 1 ekor diantaranya adalah bayi monyet yang sudah ia cukur gundul. Kami berencana ingin memancingnya siaran langsung di Facebook. Saat live inilah, aparat kepolisian yang ikut kami akan menangkapnya. Strategi kontak langsung dijalankan dengan Pocet melalui Telegram, agar ia percaya sejumlah uang ditransfer kepadanya. Sore itu strategi penangkapan Pocet tinggal tunggu waktu. Lalu kemudian inilah yang terjadi. Pocet menipu kami. Kesepakatan cara live itu tidak ia lakukan. Liciknya, ia malah membagikan rekaman lampau. Nggak live dia. Wah bener. Lama ya? Ngalamin itu. Entah dia tahu mau diciduk atau tidak, yang jelas memang ada stereotip jelek melekat pada produser Indonesia di komunitas psikopat ini. Produser asal Indonesia dikenal sebagai penipu. Ya, penipu. Pada awal Januari lalu, seorang pimpinan komunitas ini, Mr. Ape, membagikan sebuah pengumuman di forum. Dia merasa kecewa akibat ditipu oleh 3 produsen konten. Lantas, 3 produsen ini pun di-blacklist selamanya. Di daftar teratas muncul nama @animalcute99. Ia menipu Mr. Ape berkisar lebih dari 20 juta. Akun animalcute99 dimiliki oleh Aziz. Hal ini terlacak lewat akun PayPal yang dia jajakan pada pembeli di luar negeri. Sama seperti Pocet, namanya cukup harum akibat kesadisan video-videonya. Bodohnya, mereka tidak sadar bahwa mereka telah ditipu. Kami menemui Aziz di rumahnya. Dia bercerita banyak bagaimana dia bisa menipu sembari mengeruk habis uang bule-bule di luar negeri. Banyak banget sih mas yang bilang kayak gitu. Rata-rata aku juga, akunku kan di-banned di PayPal tuh gara-gara pelaporan yang seperti itu. Biasanya mas kayak gitu ngelaporin itu karena bukan nggak tak kirim tetapi nggak sesuai dengan permintaannya mereka. Rata-rata mereka mintanya yang ekstrim. Nah, ya aku bisanya seperti itu ya tak buatin yang mirip-mirip mas gitu. Misalkan nih, pernah ada minta kok tangannya ini disuruh mukul pakai palu. Nah, itu kan pasti hancur mas. Kalau pakai palu itu kan hancur. Nah, aku biasanya pakai kayu, tak pukul gitu. Nah, itu kan dia kecewa. Kok nggak ada darahnya, nggak ada gini-gini. Nah, itu mereka sih rata-rata yang ngelaporin aku itu ya karena aku satu reupload mas. Jadi misalkan ya, ada pelanggan A, bro, can you make video like this? Dikirim contoh videonya ke aku. Nah, ini kan si A, si B, si C, si D ini kan belum tentu punya mas. Nah, terus tak screenshot, tak jual lagi lah si B, si C, si D, tak forward gitu loh mas. Nah, makanya mereka banyak yang kecewa seperti itu sih mas. Bilang aku scamming lah, gini-gini lah. Nah, itu. Kelakuan Aziz menipu Mr. Ape tergolong lucu dan nekat. Mr. Ape berperan penting dalam komunitas psikopat ini. Ia punya andil sebagai koordinator dan distributor konten kepada anggota komunitas. Ratusan pengguna di forum dan Telegram akan mengirim dana ke Mr. Ape melalui mata uang kripto, dan mereka akan melakukan voting untuk memilih jenis penyiksaan yang akan dilakukan pada monyet-monyet ini. Kemudian uang dan instruksi yang telah dipilih itu dikirim ke Indonesia oleh Mr. Ape. Salah satu video yang Mr. Ape koordinir dengan skema ini adalah video menembak dengan senapan angin dari jarak dekat. Yang lucu dan menarik dari komunitas ini adalah bumbu drama dan perselisihan di antara mereka yang mirip drama sinetron. Di dunia maya, komunitas psikopat ini mendapatkan perlawanan yang sepadan dari komunitas lainnya. Salah satu di antaranya adalah komunitas yang muncul di forum Kiwi Farm. Kiwi Farms adalah forum kontroversial yang memfasilitasi diskusi, doxing, dan pelecehan terhadap tokoh atau personal. Pada forum inilah muncul sebuah utas diskusi panjang berisikan informasi doxing para pelaku penyiksa monyet di internet. Dan salah satu korban doxing itu adalah Mr. Ape. Ia bernama Drexel, asal Florida, Amerika Serikat. Usai informasi doxing ini menyebar, Mr. Ape lenyap seketika dari forum.
Ekses dari doxing ini, Mr. Ape yang dulu dipuja-puja kini dituding sebagai pengkhianat dan penipu oleh temannya sendiri. Kami mengontak Mr. Ape lewat Instagram. Dia antusias menanggapi kami. Dia bersedia diwawancara dan mau bicara belak-belakan. Hanya saja dia mengaku posisinya sekarang terhimpit. Dia dicari-cari oleh polisi dan komunitas pembenci monyet yang dulu dibentuknya. Beberapa menit jelang wawancara dimulai, ia tiba-tiba membatalkan rencana interview itu. Apa yang muncul di atas adalah fenomena gunung es. Kami menemukan ada banyak pelaku lain yang berasal dari Indonesia, namun belum bisa teridentifikasi dengan detail. Misalnya seseorang dari Lombok ini. Dari sekian banyak nama pelaku, hanya Aziz dan Asep sudah diproses hukum. Aziz sudah ditetapkan tersangka oleh Polres Magelang, namun dia dilepas dan hanya diberi aturan wajib lapor 2 minggu sekali. Sedangkan Asep kini mendekam di penjara Polres Tasikmalaya. Tapi harus kamu ketahui, yang membuat Asep di penjara bukanlah karena kasus penyiksaan monyet, tapi akibat jual beli satwa langka yang dia lakukan. Jika Asep tak keciduk menjual lutung, nasib Asep akan sama seperti Aziz, dilepas lagi pulang ke rumah. Hukuman pelaku penyiksaan hewan di Indonesia sangatlah ringan. Salah satu pasal mengatur itu adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan. Dalam pasal ini diatur hukuman dijatuhkan pada pelaku penyiksaan hewan adalah pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda 1 juta rupiah. Itu artinya kasus penyiksaan hewan dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Status Tipiring ini membuat polisi tertekan sebab meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, para pelaku ini tidak bisa ditahan. Kalau kita berharap dengan KUHP ada efek jera, saya agak khawatir ya. Hari ini dia ditahan, bisa jadi dia keluar dari penjara akan mengulangi kasus yang sama. Sebenarnya kita bisa belajar bagaimana misalnya Amerika membuat aturan regulasi yang secara tegas menyatakan bahwa penganiayaan atau penyiksaan terhadap hewan, apapun jenis hewannya, mau hewan domestik ataupun hewan liar, dia diancam dengan pidana yang cukup tinggi, sampai 7 tahun gitu ya. Aturan yang ada di negara kita tidak bisa menjangkau pada wilayah itu. Bahwa manusia itu di dalam fungsi perilakunya gitu ya, itu kan ada yang mendorong sama ada yang mengerem. Ya, kalau yang mendorong itu adalah dari emosi, itu adanya di otak tengah, di bagian otak tengah ada yang namanya amigdala, itu adalah pusat emosi, mana orang tuh pengen. Tapi di bagian otak depannya di sebelah sini ada remnya. Jangan, kasihan lo monyetnya gitu kan. Tapi ketika di bagian depan itu tidak ada remnya, ya kan ngegas terus, nggak bisa ngerem nih. Gitu. Terbongkarnya sindikat penyiksaan monyet global ini mengafirmasi predikat juara dunia untuk Indonesia dalam konten penyiksaan hewan. Laporan Asia for Animals Coalition tahun 2021 menjadikan Indonesia peringkat 1 negara yang sering mengupload konten kekejaman hewan di media sosial. Dari 5.480 konten penyiksaan hewan di YouTube, Facebook, dan TikTok, hampir 30%-nya dibuat di Indonesia. Apakah mungkin dari menyiksa-nyiksa lalu kemudian nanti jadi membunuh? Bisa. Jawabannya bisa. Perilaku suka menyiksa binatang itu ditemukan pada orang-orang yang psikopat. Kita tidak bisa tinggal diam melihat fenomena sadisme ini ada di sekitar kita. Sebab banyak kasus pembunuhan berantai berawal dari kasus penyiksaan hewan. Memang ditemukan adanya korelasi yang cukup tinggi antara perilaku menyiksa binatang dengan akhirnya seseorang memutuskan untuk menjadi serial killer atau pembunuh berantai. Halo, saya Aquam, produser yang memimpin proyek liputan ini. Investigasi ini berlangsung selama berbulan-bulan.
kami beserta beberapa LSM dan aparat lintas batas dari berbagai negara dengan sabar menyelidiki dan mengurai bagaimana sindikat psikopat penyiksa monyet ini bekerja. Koordinasi dari Bareskrim membuat polisi di daerah dengan cepat menindak para pelaku. Sejatinya kami concern dan peduli terhadap isu-isu fauna. Jika Anda menemukan hal menarik soal itu, silakan kirim pada nomor dan email di bawah ini. Atau bisa juga tonton konten fauna kami lainnya di sisi samping ini.